Allati barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahika warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bijawadatil hifdi wa sur'ati ilhami akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa alimna asrara hikmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Tiada untaian kata yang tepat pada pagi hari ini melainkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan terus-menerus kekuatan kepada kita, keistiqomahan dan keikhlasan hati dalam menegakkan agama, dan kita mampu kuat menghadapi rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap pejuang, tak lelah ketika kita menghadapi masalah. Ikhwan fillah, rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, kepada sahabatnya, pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Yang saya hormati pembawa acara, yang saya hormati ketua majelis dan rengrengannya, dan yang saya hormati para dewan kiai, dan yang saya hormati dewan santri dan seluruh tim-timnya, baik santri, dewan santri khusus ataupun seluruh santriwan wa santriwati yang saya cintai. Semoga kalian semua dicetak oleh Allah menjadi kadar mujahid, kadar muwahhid, kadar ulama ul amilin yang siap menegakkan dan menyebarkan ilmu dimanapun kalian berada, dan tanpa ada keraguan dalam jiwa akan keagungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, dalam perjalanan Isra Mi'raj saya akan mengcopy paste dari penjelasan Pak dengan Tata. Di mana Pak? Di desa. Ada 4 poin di dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang tidak akan bisa dikejar oleh utek, peristiwa yang mual bisa kaberi kupikir kahantal ku akal. Mau disebutkan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Di ayat yang pertama itu menjelaskan tentang kata subhana, berarti adalah menunjukkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan ka urang sadayana ku ayat eta bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, sehingga perjalanan yang seharusnya dilalui dengan perjalanan 2 bulan itu bisa ditempuh oleh Rasulullah hanya setengah malam. Ya, itu sebagian malam. Cek biasa mah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh upami jalan kaki nganggo onta eta teh 2 bulan nembe dugi. Komo di Masjidil Aqsa kasih Sidratul Muntaha eta mah geus kudu make naon deui. Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menggunakan kurok. Kurok itu artinya bahasa Arab barkun, kilat, secepat kilat disebutnya namanya. Nah, barkun itu terdiri dari cahaya. Maka Rasulullah menggunakan kendaraan yang Allah berikan itu adalah cahaya. Kalau Nabi Sulaiman itu adalah ditunjukkan oleh Allah namanya apa kendaraan itu? Angin. Kalau Rasulullah dengan cahaya. Bu, ingat cahaya, kemudian dia dihurufkan kabeh huruf. Nah, listrik gitu, begitu cepat.
Dan teknologi hari ini sudah bisa membuktikan. Maka jauh. Lamun perjalanan abdi ke Mekah, ya ngagunakeun jalan ti dieu ka Mekah sigana ku 4 bulan namanya dugi. Ya 4 bulan namanya dugi. Lamun nganggo kapal cai, lamun nganggo sapedah mah 6 bulan. Nganggo sapedah eta teh 6 bulan namanya dugi ka Mekah. Urang naik di bandara ka King Abdul Aziz kan itu ke Mekah hanya waktu 8 jam nyampe. Karek di pesawatnya, kamu lamun ku cahaya maka hari ini teknologi terkini yang ditemukan. Ibu lamun ibu nelpon itu tiasa jelema teh dihareupeun naon ngaranna teh? Video call. Ada lagi ayeuna mah lebih canggih bukan video call. Itu seolah-olah dari HP keluar asap dan menjelma di depan. Itu ada yang tercanggih. Bahkan di dalam teknologi kemarin saya ngobrol itu ada yang sampai memindahkan tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat singkat. Seperti halnya peristiwa pemindahan kerajaan Bilqis oleh Nabi Sulaiman. Maka cek sakau apa? Kerajaan Nabi Sulaiman cek sakau ya. Itu adanya di daerah Indonesia karena pemindahan Borobudur itu di Garut ke Sleman. Saurna di Garut dekat Sanak Sadaya nah itu di Garut teh. Maka aya sisa-sisana saur beja. Mata kaya situs tertua itu di mana? Di Garutnya. Ngaranna teh naon itu teh gunung naon? Di Garut teh. Bukan Cipuran. Saur beja. Nah, itu membuktikan dan Al-Qur'an tidak menutup. Di dalam surat Ar-Rahman itu dikatakan surat Ar-Rahman ini ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanqudu min aqdaris samawati wal min aqdaris samawati fanqudu la tanquduna illa bisultan. Wahai manusia dan jin, seandainya kalian punya kemampuan untuk menembus langit, silahkan tembus langit. Dan tidak ada yang bisa menembus langit kecuali harus dengan ilmu pengetahuan. Dan itu ternyata bisa dibuktikan dengan alat yang begitu canggih. Tapi ada alat yang lebih canggih daripada buatan manusia, itu dengan kekuatan keimanan. Kekuatan keimanan ketika menyadarkan sepenuh hati kepada Allah itu lebih cepat daripada alat yang manusia ciptakan. Tuh. Maka yang pertama itu menunjukkan tentang kuasa Allah. Maka bagi santri itu harus ambil pelajaran. Bagi Allah itu mudah. Ketika pelajaran kita harus 7 tahun, dengan 1 tahun bisa, insya Allah itu bisa. Ketika pelajaran kita dengan belajar 10 tahun itu baru kita bisa menemukan, tapi dengan 10 hari itu bisa. Ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dengan ilmu laduni ya, wa fi laduni qatni wa qatni fa'aidun qadiyati. Surah naon eta teh? Bab naon? Bab nakirah. Laduni dikir. Jadi yang pertama menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini? Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-11. Usia Nabi itu adalah usia 51 tahun. Kan usia 51 tahun itu sebetulnya usia menancapkan keyakinan di dalam hati. Usia 40 tahun adalah usia kematangan berpikir. Usia 51 tahun itu usia menembusnya cicingna keyakinan di hati. Itu usia 51 tahun.
Mata kamu usia 51 tahun masih goyah, itu agak sulit diperjuangkan tentang keyakinan hidup. Lain berarti mau bisa. Karena kematangan berpikir itu 40 tahun, maka biasanya presiden itu usianya 40 tahun. Gak bisa di dalam undang-undang presiden, usia presiden itu 35 tahun gak bisa. Karena ini nama ayah dipaksakan, jadi ini wah pelengok. Karena usia kematangan itu usia 40 tahun. Usia 51 tahun itu adalah usia adanya keyakinan dalam jiwa kita. Ya, dari usia 51 tahun menjelang ke 63 tahun itu udah mulai mengaplikasikan sebuah keyakinan menjelang kematian. Kalau udah 63 tahun ke sana bonus itu. Bonus saya tadi, orang nggak tahu kan kapan akhir kematian kita. Tapi ternyata yang namanya umur itu bisa dipinta kepada Allah. Buktinya ada nabi yang sampai hari ini belum meninggal. 4 nabi, berarti udah ribuan tahun umurnya. Nabi Saleh 1, Nabi Isa alaihis. Apakah dia di dunia? Tidak, kalau Nabi Isa itu di langit. Di langit kedua, langit keempat. Langit kedua dia disimpan. Dia masih hidup. Dan yang kedua itu Nabi Khidir. Khidir menjaga apa? Laut. Dia hidup di laut. Sekali-kali suka masuk berjumatan dengan kita, biasa. Ya. Anu nomor katilu Nabi siapa? Nabi Idris alaihissalam. Ini ada ya. Dan yang keempat Nabi Ilyas alaihissalam. Ini dapat Nabi. Siapa yang berteman setia bersahabat dengan malaikat Israel? Nabi Idris, Nabi Ilyas. Nabi Idris, Nabi Ilyas. Dia berteman setia dengan Israel sampai ke dia jalan-jalan. Ya, dan dia meminta kepada Allah ingin dipanjangkan umur. Apa permohonannya? Ya Allah, aku takut di dunia ini tidak ada yang berzikir kepada Engkau. Aku akan berzikir kepadamu selamanya. Maka dia itu dikabulkan. Maka banyak sekali orang-orang yang panjang umur itu karena dia memang permohonan. Di antara sahabat ada sahabat yang usianya sampai 300 tahun, namanya Salman Al-Farisi. Ya, ayah. Dari Iman itu menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemahasdasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita seringkali memperingati Isra Mi'raj harus kepetik hasilnya. Apa substansi dari Isra Mi'raj? Menumbuhkan keyakinan dalam jiwa kita bahwa Allah Maha Segalanya. Dan itu akan menumbuhkan optimisme dalam hidup kita. Karena adanya satu tafaul, adanya optimis dalam jiwa ini. Pokoknya malam segala sesuatu mesti sandarkan ke Allah, mustahil teriut tutup. Jadi mau loba masalah, nah diasupkan karena pikiran. Mata kamarikan kudu loba alham. Haji abdi nyeri tuur wae alham. Sapa pasti kene boga. Oh, dalam geus teu boga tuur mah. Nyeri tuur. Abi mah pilek wae alham. Boga keneh irung. Dalam teu boga irung mah moal. Oh. Jadi soca wae alham. Boga keneh. Nyeri wae mastaka. Berarti boga keneh. Nyeri keneh beuteung. Berarti masih keneh boga. Keringan wahai abi mah berarti masih hidup dan geus maot mah moal gering. Abi mah pasewe jeung salaki alham berarti masih kene boga dalam mun teu boga salaki pasewe jeung salaki ya. Abi mah
bingung wae. Bingung wae, susah wae. Berarti masih di dunia. Sabab lamun di dunia mah bakal itu pupuiran. Mun bingung salawasna di akhirat, lamun bunga salawasna di surga. Karena gen di dunia. Ya. Kumaha sok? Kamu baru datang geus kudu syukuran anak ge. Pesantren jungkir paling sujud ka Allah. Ya. Mun ulah sare wae. Ya. Keur ngaji. Keluar ngaji. Keur rek mandi. Aduh, ulang. Nah, sabab ada optimisme dalam hidup ini, sehingga kita menghadapi masa depan itu coba di pikiran, tapi ditawakalkan. Nama anak, nama Rizki, gitu ya. Berarti Pak Haji lamun nama pemajikan nama naon? Sama Allah. Ya, itu doa istri itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Setiap kali istri solehah berdoa, subhanallah, kakarek hiji istri. Kamu mau ngadu-ngadu maka kade di Arab kita kupingkan kita ku Haji Ali dah. Isi Pak Ali ngadu anak, ulah wakadi aminan. Allahumma jawizni jawjatan jamilatan cek bojona amin ulah sunahkeun bisi diaminan sama eta mah dikabul ku Allah. Numput umina aya gini urang kere tadi dapat terjadi visi TUI Kabumi di Bagedan ribu. Jadi ada optimis nuker hamil ulang nih ulang sok aya berita sieun dioperasi sieun naon apapun itu takkan terjadi ketika kita kembali kepada Allah, karena Allah gak mungkin bisa menciptakan itu memasukkan ke dalam perut kita tanpa bisa mengeluarkannya. Allah itu udah mengatakan wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna saya. Allah yang mengeluarkan. Kok kita bisa operasi mindset pemikiran kita sian terjadi. Matak tama anak teh tamah lis. Ayeuna mah utak ulah sok saeutik. Itu sama apa pari? Sing loba apa pari? Sing getol mah ibu lena eta. Sing getol lena sing loba eta lena. Karang saha geus kaletri kumaha? Nah, yang kalimatumullah. Maka yang pertama itu menunjukkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah. Sehingga ketika kita mengambil hikmah dari Isra Mi'raj itu sebetulnya ketika kita pulang itu udah ada di dalam hati kita keyakinan yang tertancap dalam jiwa kita sehingga melahirkan jiwa optimis. Yang kedua, jiwanya itu saja berani. Karena wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lalu tertanam dalam hati kita bahwa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah itu. Dan terbukti Allah pasti itu bagi kami, kata Allah, memberi pertolongan kepada orang mukmin. Gak akan dibiarkan sendiri sama Allah. Mata kula sok saomong-omongna, kula sok ucapna selalu orang mukmin itu optimis. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Ulah kieu kumahanya isu. Ya, ibu hayang awet murah. Hayang.
Ya dari udah ke sekarang. Dalam ilmu psikologi sekali-kali jangan katakan urang pada psikolog, jangan itu. Benar. Ya, kalau dia kita belum tua. Jangan katakan kok. Sabab itu ngedrop, seluruhnya akan berfungsi jadi tua. Ya malah cek hukum, cek ilmu paranya umur. Kan ada yang saya ketemu dengan orang 190 tahun. Si itu nawai, ini pengpung, injuna mana masih janjang. Apa syarat utama yang dia lakukan itu? Jangan sekali-kali katakan bahwa tubuh kita tua. Tuh, satu saja optimis, kedua saja berani menghadapi hidup ini, berani. Yo aduh, FSMR, kumeok, memeh, dipacok, gitu aja. Popo, memeh, namun kawin santri, wah dia ya santri terus karena nah gitu. Kunaon alasan lancar kawin? Soalnya iya can boga gawe. Cek anu hadis kian teh kami. In kuntum fuqara yughnihumullah. Cek seandainya kalian itu fakir maka kami cukupkan. Bentuk gala bentuk bola tugas kendala baru terbentuk. Ya gitu lihat yang nggak kan saya nama bapak ibu Nabi si Umi dan si Ira bari dijajar kagok lulus kendala we kuliah sama belum nggak sekali kene wah lulus kendala kuliah dah masalah jodoh mau ke mana moal. Selamat sakit hati ketika seorang wanita ingin mengharapkan alumni udara. Bang Aji, ayah Bang Aji. Ayah anak katilu mah ayah. Si Salis. Kan Salis sama anak katilu. Akhirnya loba ngalamun daripada loba gawe, loba dipikiran daripada diyakinkan. Wah itu udah keluar. Karena hidup itu sebuah keyakinan. Apapun keraguan yang timbul dalam jiwa kita, istiqomahkan. Ya, innalladzina qalu rabbuna Allah sumas taqamu. Kenapa? Karena akan tumbuh yang namanya keraguan setelah ragu ciri kita digoda. Apa yang harus kita lakukan? Tancapkan keyakinan. Dan ragu heula kawinkeun ibu teu boga duit ragu boga budak parawan geus gede can kawin ragu. Yakinkeun ka Gusti moal mungkin Allah nyiptakeun jelema saurang pasti pasang kan anu riweuh mah bisi resep ka sesama jenis eta riweuh. Naudzubillahi min dzalik awewe resep ka awewe lalaki resep ka lalaki. Naudzubillahi min ya lalaki jeung lalaki mah dina ketemu nageun lain gituan waktuna diadu hayang merebutkeun jeung ikanna diadu. Beda jeung babi, lamun babi mah ketika babi dikumpulkan sesama jenis itu tara diadu justru jalanan. Naudzubillahi min. Maka kenapa babi diharamkan? Karena itu adalah akan adanya karakter yang menular kepada manusia salah satunya. Bu, di tik 2 teh ayeuna ningali peredaran walau alam benar dan tidaknya itu adalah perkumpulan para Chinese yang dia itu nggak setelah KWW mangalangur awewe lebar itu malah aya katurunan malah aya alam dunia sementara orang apal kadunya teh karena aya awe Pak Haji Pak Haji keluar di awewe di lalaki di emak matak disebutkan alam dunia mah inung
hormat ka indung kadang dunia sumber kade umuka suma abika indung kada indung hormat ka indung mah kapan itu ya, maka itu jadi yang pertama itu, yang kedua itu menunjukkan yang namanya syaja'ah, berani karena benar, takut karena salah. Pakikan takdir ketika menghadapi musuh itu adalah meluluhlantahkan mental musuh. Ketika dibacakan oleh orang yang berani. Dia mana Allahu Akbar dari kabur, Allahu Akbar dari kabur. Kemarin ke LDKS, astagfirullahaladzim. Ya. Begitu tupangnya Yurik astagfirullah lalu patah tahu budak-budak kemana budak-budak gue ngawuk kamu mana ada bapak nama wani yang dulu kan ayah bapak di dia ya ayah ada wani yang si bapak nama itu terudungannya perudungan dalam diri dan gensugan daikin sorangan di kamar Pak Haji dia Pak Haji tadi ya jadi nomor kedua itu adanya syaja'ah keberanian dan yang ketiga itu adanya itminan adanya ketenteraman ya ini adanya ketenteraman karena nilai-nilai tauhid itu tertambat dalam jiwa Nabi Muhammad SAW setelah selesai 11 tahun mensosialisasikan tentang akidah, maka itulah kata-kata subhana mensucikan itu akidah. Maka disinilah yang namanya dikatakan adanya itminan ala bizikrillah. Maka ada kalau sama santri itu 4 poin 5 poin indikator bahwa kita mukmin. Satu adalah idza dzikirallah, di mana disebutkan nama Allah itu gemetar jiwa kita. Yang kedua wa idza tuliyat, dibacakan ayat Allah bertambah keimanan. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit ayat Allah bacakan. Yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat itu setiap kali kita sholat baca apa, surah apa? Al-Fatihah. Itu ayat Allah. Ya. Setiap yang tersiratnya apa saja? Air, bumi, tanah, udara, matahari, ayat apa? Ayat Allah. Dan itu ditayangkan. Ya, ayat aww, ayat lalaki, ayat saha. Kicep, ayat ngicep sakahayang tuh. Ada orang mahayang molotot wae. Itu ada anggar. Ya, nafas ayat Allah. Itu adalah ayat Allah. Maka waizatul ya ayat itu jaga tujuan. Dan yang ketiga itu adalah wa'ala rabbihim, dia hanya kepada Allah bertawakal. Dan ketika bertawakal bahwa hasbuh, Allah cukup. Nah lalu ada kewajiban bentuk dari keyakinan dirinya dari implementasi ayat surah Al-Hujurat ayat ke-15 summarawiyat tabu wajah bukti dari jihad di amwalihim wa anfusihim, jihad dengan amwalnya infak, alladzina yuqimuna shalah, jihad secara nafsu, secara diri, lalu jihad secara amwal itu adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka kalau tidak infak, pertanyakan keimanan. Fisabilillah. Ulah teuing di dahar sadayana gaduh mah teh atuh udah kedah miceun. Sakamari santri tolong ini dipraktekkan. Karena ketika ini tertanam dalam jiwa Anda dan dilakukan, itu akan muncul dampaknya kata Allah ulaika humul mu'minuna haqqan, dia mukmin yang hak. Yang kedua itu lahum darajatun, dia derajat yang tinggi. Dan yang ketiga wa magfiratum mir rabbikum, magfirah lalu warisun karim. Dan untuk mencapai dan menggapai magfirah Allah itu suruh lari kita. Surah 3 133 itu
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kamu lari, ayah masjid lari itu. Nah ini di ayatnya. Maka dalam perjalanan peristiwa Rasulullah itu, Rasulullah kan ningali anu tanur, Bu. Tapi di belakangnya panen, tanur di belakangnya panen, tanur di belakangnya panen. Artinya gak berhenti, memanen setiap kali dia tanur, panen. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini siapa? Dialah umatmu yang dia bersedekah, dia infak fi sabilillah. Tuh ke masjid tuh pagi 20 ke 30 anggarannya kepada pisah. Ya, alhamdulillah dia berjalan sampai sekarang berjalan. Udah hampir 3 bulan, gak pernah berhenti dan selalu ada. Alhamdulillah sekarang udah hampir ada muruk. Muruk itu diperlukan kita 7.000 kubik murugan. Nah, sabab luhur pisan gitu. Sodakohlah baru Anda kaya. Ulah ada buan beunghar karek. Pal beunghar. Semboyannya kayak sodakoh dulu baru Anda. Dan sodakoh itu bentuknya bukan harta saja. Tabas temu kalahika atuh seri-seri atuh kedir ge. Ieu manipat ka kiri balik. Sesulit apapun permasalahan di rumah, sebesar apapun masalah di rumah, tersenyumlah, ciri Anda bersyukur sama Allah. Ya, maka ketika Anda menghadapi dunia ini sempit, bukan dunianya yang sempit, tapi pikiran Anda yang sempit. Ya, maka bersedekahlah. Punya penyakit, sedekah. Tabassumu ka al-akhi ka sedekah. Senyum. Ulah dibejakeun ka sawe nu datang, santai. Alhamdulillah tos damang. 10 kali, 40 kali ada orang ngajenguk ceritakeun geus damang bakal jadi doa. Jadi cair. Dia mah setiap nu datang, aduh abi. Ya, aduh kalerencangan, aduh abi mah ieu tuh. Tuh. Jangan. Ini dia ya kan. Nasib teh tergantung kita, karena Allah tidak akan merubah nasib kita. Gitu kan nasib ya. Maka kalau kata keterangan, sembunyikan kesulitanmu itu. Sembunyikan sampai tidak ada yang tahu kecuali hanya kamu dan Allah. Urang yang sarua riweuh ieu teh. Nah datang si ibi minta solusi ke orang, minjem duit orangnya nggak terboga, nyantai lah. Bi tombol ke ibi abikin keriwul, itu. Tekani optimis we, sebabkan we ke ayat terus. Karena hari hidup mah pasangka-sangka, harus kan pasangka-sangka, kabarnya. Subhanallah. Ini satulah itu, jadi kumpullah sajaah berani wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Maka sebelum ayat itu Allah jelaskan hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah penjelasan yang Allah berikan kepada manusia. Itu surah 3, masih di surah 3. Hadza bayanul linnas, ini penjelasan dari Allah kepada manusia. Wa hudan dan petunjuk. Wa mau'izatun dan pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang orang takwa. Pasti dia mengambil pelajaran dari setiap hikmah, setiap apapun masalah yang Allah berikan kepada diri kita. Itu muttaqin. Karena muttaqin berpikir di solusi, tidak berpikir di masalah. Ya. Kalau mun erek curhat kalau bawa masalah ramenya. Lebih disakali. Itu. Yang ketiga tadi itminan, adanya ketenangan. Dan yang keempatnya
hayatun thayyibatun, kehidupan yang baik di dunia wal akhirah, karena hidup tertata dan teratur. Maka yang tadi ketika peristiwa itu, Bu, coba kita bismillah ya, kita tawakal dengan sedekah yang tadi, bukan saja dengan uang. Bukankah amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah? Bukankah kita menunjukkan orang kebaikan itu sedekah? Bukankah kita memberikan kebahagiaan kepada orang inhol surur itu sedekah? Bukankah wa anna likulli tasbihatin sedekah, mengucapkan subhanallah itu? Bukankah ucapan subhanallah itu adalah sedekah? Wa anna likulli tahmidatin sedekah, bukankah ucapan alhamdulillah itu sedekah? Wa anna likulli tahlilatin sedekah, bukankah ucapan la ilaha illallah itu sedekah? Wa anna likulli takbiratin sedekah, dan ucapan Allahu akbar itu sedekah. Karena asumsi kita mah sedekah teh uang wae, dibere duit bari kebetut, bari wajah hasan, karena enggak ya penting penting kali dibere duit bari sari. Bu, dipasihan Tuhan namu daging cincang sagala aya ngararaos we sadayana, tapi nu gaduh bumi dialungkeun sok legok ku sia ngareunah moal. Tapi sok sanajan eujeung kangkung, eujeung pedak, eujeung jengkol, nu gaduh bumina ramah cing sok. Kan karena sepahaji ateng. Kitu rin haji. Alhamdulillah Bu, uih deui di Arab. Kamari abdi kabagian spesial Kang Haji, makana naon teh air jam-jam di Haji. Alhamdulillah. Spesial di ruang keluarga spesial, Bu Haji dari ruang keluarga spesial. Di video, jika tuh video lah pada teh pun video dan eta Ka'bah aya we Ka'bah video Ka'bah. Oh benar. Jadi anu nomor keempat dari optimis dari agung Allah dengan subhana itu. Ya. Pembahasan yang kedua, pembahasan pertama tadi mengalihkan ke agung Allah. Anu nomor kedua itu adalah menunjukkan tentang fadilatun adimah, keutamaan yang besar bagi Nabi Muhammad. Kenapa masalahnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan meminta diisrokan, tapi itu hadiah dari Allah. Karena dia hadiah dan tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang langsung ketemu dengan Allah dan langsung jiwanya disucikan oleh Allah, betul. Hanyalah Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Karena Rasulullah punya gelar dua, Habibullah dan Abdullah, kekasih Allah. Ya. Itulah kembali dilalakon teh ari ibu-ibu cinta kan menjadi salaki, cinta mana jeung ka anak. Itulah contohna teh. Ya, cinta mana ibu ka salaki jeung ka anak. Nah, lamun bobo budak ceurik ya, urang keur pragugah teu? Diusapan eta budak. Urang bobo ti berasi bapak ceurik ngarenge kudak teu? Ditajong urang. Ega tuh. Ya. Kami situ bercantum. Pak Haji Dasep, Ibu, ya menuju di angkot, ya kurang kali. Terus barangkali nangis, dipasikeun moal eta. Ibu raro tadi. Padahal aya batur teh. Sababnya kabudak. Bari kadangkala teu ditutupan da leungit ka era. Kadang-kala ditutupan kan cek aturan mah tutupkeun. Tapi kulantarannya ka anak da eueuh ka era duralo. Ya, pasikeun besok dipasikeun ka budak. Gitu. Ciri naon eta? Nya, nepi ka harga diri ge dikorbankeun karenanya. Jeung cinta. Tapi lamun salaki ngenta hareupeun batur kumaha? Ngacedog sia. Ai budak disebut ngacedog budak teh. Tangka dibikeun we naon sababna? Ya, cinta. Naon wae nu dipake, nu dipenta dibikeun. Ya, nu
dibentak, cacat dipentakan, gitu kan ya? Homo dibentak. Rasul dicintai ku Allah, punya gelar al-Mustafa, manusia pilihan. Maka Allah memberikan keistimewaan karena Rasul sangat dicintai oleh Allah. Ya, maka ketika sahabat bertanya, ketika Rasulullah lagi berjalan, selalu awan menutupinya. Maka kan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa setiap kali kau berjalan awan menutupimu sehingga matahari tidak pernah menyentuh badanmu? Apa kata Rasulullah? Karena aku tercipta dari setengah cahaya Allah. Seandainya matahari menyentuh tubuhku maka akan hancur. Maka disebutkan Nur Muhammad, Nurullah. Ya, masalahnya Nur Muhammad, Nur Allah. Hakikat Allah, syariat Muhammad. Qul in kuntum fattabi'uni yuhbib. Bukti kecintaan kepada Allah mah mengikuti Rasul. Tak itu. Ya, yang kedua. Itu aja. Jadi yang kedua itu karena Rasulullah punya Habibullah, punya gelar itu. Sangat dicintai oleh Allah. Itu. Maka ketika di Masjidil Aqsa, semua para nabi dibangkitkan dan berjamaah itu datang. Siapa imamnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Rasul mengatakan ana sayyidul anam wa sayyidul mursalin. Saya adalah pimpinan makhluk dan saya pimpinan para nabi. Maka sayyid itu Rasulullah. Ya. Yang ketiga, dari perjalanan sudah ketemu dengan wanita yang diikat, ya, kakinya kemana? Ke atas, rambutnya kemana? Lalu dibakar, nggak mau dibilah ini. Lalu ketemu dengan wanita, banyaknya wanita ini. Ketemu dengan wanita yang kemaluannya ditusuk dengan besi yang sangat panas. Lalu ia menjerit-jerit tapi tidak berhenti. Apa kata Jibril? Wahai Jibril, dosa apa dia? Umatmu yang suka zina, umatmu yang suka membuka. Ada lagi yang lidahnya ledahnya digunting apa lagi? Nyambung lagi, gunting, nyambung lagi. Apa? Umatmu di bumi yang suka gibah, menceritakan kejelekan. Ya, kan banyak nih peristiwanya. Ada peristiwa yang baik nih, ada peristiwa yang baik. Umatmu yang bagaimana yang tadi? Yang menanam tapi tidak pernah berhenti memanen. Yang karek beres nanam, udah panen lagi. Beres nanam, udah panen lagi. Itu ada umatmu yang suka berinfak fisabilillah. Disebut tadi fisabilillah, satu masjid, yang kedua madrasah, yang ketiga masjid, yang keempat besar, yang kelima para kiai, para ajengan, yang keenam para santri wasantri. Itu semua fisabilillah. Lagi masih ngaji, maka nilainya beda. Kang Haji mereka api 1.000 peran 100.000. Sareng Kang Haji mereka Kang Nasir, nilai kualitasnya gede kasar, gede ka api. Disabi, misal, otak sing daik bener-bener. Lain hayang di BR, dan sing apa kualitas apa? Ya, sing apa? Karena memang kenapa disebut fisabilillah? Karena orang-orang itu dihabiskan waktunya untuk memperjuangkan agama Allah, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk usaha. Di surah Al-Baqarah ayat 273 itu bercerita tentang kriteria fisabilillah. Orang lain menganggap dia kaya karena dia menjaga dari minta, tapi dia waktunya dihabiskan untuk apa? Memperjuangkan, menegakkan, memberi pelajaran kepada orang, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk dirinya berusaha, berbisnis. Kemoga bisnis.
Maka dijamin ku Allah bisabi intan. Ini santri kan seharusnya segede kita guys tiga gawe kasih apa sebenarnya kan bisa yang gawe banyak kali kelas di SMA kalau maka gawe kan. Nah saya baru kan di Baturan di segala gawe Pak ya kan masih kena nampan di orang tua lain kelas tilu untuk kelas tilu SMA bisa aduh di dia lah di dia Ismail segede ini serek iya setelah daftar bisa kabur ku Batur. Nah Ismail kan sebentar lagi dia itu kayaknya udah kuliah seperti itu kan bisa usaha kan itu masih dikasih ya ada ihsan dari ilmuannya itu belum bisnis ya, ayah Usep kan bisa usaha gawat tetap bisa kabur ku Batur. Ayah Alijal bisa lulus lah geus S1 gerawa gariru geura Mukti si ganteng kalem Mukti lah banyak yang udah ini tapi masih keluar nih can garawe kan seharusnya udah kerja ya tetapi kenapa ia can garawe sebab terfokuskan tersibukkan dengan bisabi dengan jalan Allah karena dia punya kewajiban dan lain teh hayang gawe lain teh hayang boga duit lain teh hayang ari ngan kahalangan ku kewajiban dalam geus teu kahalangan ku kewajiban geus anu ya kahalangan ku kewajiban ada alutri lamun kewajiban geus amanah kan aya di sini ada tanggung jawab ada nilai di sana. Nah itu fisabilillah dia mengorbankannya demi menegakkan agama Allah minimal menegakkan agama Allah di sini itu mengajarkan kepada anak-anak yang besar itu fisabilillah ya maka di antara harta kalian itu ada bagian untuk mereka 2% setengah itu untuk fisabilillah di jalan Allah ya karena tetap anak-anak kalian pun akan dititipkan nanti itu. Yang keempat, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari perjalanan Isra Mi'raj ini? Pelajarannya mah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya apa? Puncak dari kesadaran. Pelajarannya kita itu harus sadar ciri khusyuk sholat di mana orang sadar bahwa diri ke sholat kita baru khusyuk. Artinya Sidratul Muntaha itu puncak dari kesadaran. Ibu-ibu lamun keur ngaji sadar diri keur ngaji kita eta teh khusyuk berarti moal ngobrol kasih si kagigir karena dirinya sadar lagi ngaji. Tah itu mun keur hirup sadar dirina keur hirup sadar tah puncak dari kesadaran maka itu akan ikhlas. Untuk memupuk itu semua itu tidak bisa begitu saja, itu perlu keilmuan. Ya, itu perlu keilmuan. Maka ambil hikmahnya dari itu semua. Sekarang cukup 1 jam kita mengaji di sini. Ya, tentunya dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita semua yang telah memberikan nasihat yang begitu sangat luar biasa. Semoga bermanfaat khususnya untuk beliau, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Dari awal sampai akhir, mari kita bersama untuk doa dipimpin ku Ustadz Ayrus Tangkar. Ustadz Alim Mukti. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan acara Rajaban. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, menambahkan tali ukhuwah kita semua sehingga tali persaudaraan ini bukan hanya di sini di dunia saja, tapi sampai nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo orang ngadoa sarangan ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tali persaudaraan ia menjadi suatu keberkahan dan menjadi suatu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimina fi kulli makan wa dammir a'da'ana wa a'da'aka ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ali Mufti yang telah memimpin doa bersama kita semua. Dari awal sampai akhir acara demi acara telah kita laksanakan. Diawali dengan basmalah dan kita bersama-sama mengakhirinya dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.